Halo teman-teman semua, selamat malam. Suara saya terdengar, teman-teman? Dengar, Bang. Oke. Kita mulai 5 menit lagi ya teman-teman, sekalian menunggu ada yang sedang sholat. Boleh tahu dari mana aja ini? Selain dari Jogja, Medan, Malang, apakah ada yang dari kota lain? Oh, Medan. Ya, nih Medan. Cukup jauh nih. Terima kasih ISP Medan ya, yang sudah sedia join. Malang. Ada kota lain nggak nih, selain 3 kota? Ini teman-teman, karena ini sudah cukup banyak yang hadir, saya mulai aja. Terima kasih teman-teman untuk waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan Ngobrol Pintar Investasi. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari ISP Yogyakarta, ISP Malang, dan ISP Medan. Pada hari ini kita akan ngobrol dengan tema strategi investasi menghadapi resesi dan inflasi tinggi. Hari ini kita ada 3 pemateri yang luar biasa, yang saya sebutkan satu-satu teman-teman. Hari ini kita ada dari Medan, ada saya panggilnya Bang aja ya nih ya, Bang Baihaki Ami SEMAK. Selamat malam Bang. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Saat ini Bang Baihaki sedang menempuh program Doktor Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan selanjutnya Bang Baihaki akan memberikan kita pandangan tentang dari sudut pandang akademisi. Kebetulan Bang Baihaki ini berpengalaman jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Benar ya Bang ya? Benar sekali, Bang. Ya, saat ini masih jadi dosen kah Bang? Alhamdulillah masih jadi dosen, Bang. Dosen tetap ya Bang. Wah, ini cocok sekali nih dari sudut pandang akademisi. Oke. Selanjutnya pembicara kita yang kedua ada dari Malang, ada Mas Muhammad Zaki Nabil RSA RTA. Selamat malam Bang Zaki. Selamat malam. Ya, saat ini Bang Zaki sedang menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selanjutnya akan memberikan kita sudut pandang dari investor pasar modal. Yang terakhir kita ada dari Yogyakarta ada Mas Sedurat. Selamat malam Mas Sedu. Halo Mas Sedu, bisa mendengar saya? Halo? Belum ada suaranya Mas? Belum ada ya? Oh ya, oke, masuk. Mas Sedu ini ketua dari ISP Yogyakarta dan saat ini sedang menempuh studi tingkat akhir di Universitas Teknologi Yogyakarta dan akan memberikan pandangan dari sudut pandang pemerintah. Jadi hari ini kita akan ada sharing tentang inflasi dan resesi dari 3 sudut pandang. Supaya kita sebagai investor di pasar modal punya banyak insight untuk menghadapi segala gejolak di market supaya kita lebih bijak. Nah teman-teman, saya akan sebutkan beberapa rule dalam kegiatan hari ini.
Jadi untuk teman-teman yang kolom komentar. Oke, mungkin itu saja teman-teman, dan perkenalkan juga saya Leonardo Gotama Putra dari ISP Yogyakarta. Saya akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, untuk menghemat waktu, saya persilahkan untuk sesi pertama untuk Bang Bayi Aki. Silahkan, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Oke, aman Bang. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaki Amin SE Maka. Saya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang strategi investasi hadapi ancaman resesi dan inflasi yang tinggi. Nah, sebenarnya dari judul ini agak berat ya bahasanya. Kalau kita dari segi akademisi juga mengkajinya juga sedikit agak berlebihan. Tapi saya akan mencoba dengan sebijak dan sebaik mungkin dalam menyampaikan materi ini. Nah, di dalam poin-poin ini ada 4 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, apa sih itu krisis ekonomi, resesi, dan inflasi. Nah, poin yang kedua adalah dampaknya bagaimana dari resesi dan inflasi tersebut terhadap perekonomian kita. Nah, bagaimana poin yang ketiga adalah dunia pada hari ini. Nah, yang terakhir adalah tentang kesimpulan. Nah, oke. Kita akan bahas yang pertama, apa itu krisis ekonomi, resesi, dan inflasi. Poin yang pertama adalah krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini kalau kita ambil artiannya yaitu keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Jadi krisis ekonomi ini adalah di antara 3 fase krisis ekonomi, resesi, dan inflasi. Krisis ekonomi inilah merupakan fase-fase tersulit ataupun fase terberat dalam suatu kehidupan di suatu negara. Ibarat kata kalau di dalam sebuah perusahaan itu ini sudah mendekati kategori bangkrut. Nah, apabila kategori bangkrut itu berarti suatu perusahaan tersebut sangat sulit ya. Atau kalau biasanya kalau dalam bursa efek Indonesia itu dikeluarkan ataupun delisting lah istilah kita biasanya dari para investor. Nah, krisis ekonomi dalam suatu negara juga seperti itu. Apabila ada suatu negara yang mengalami krisis ekonomi ini, maka negara tersebut sedang mengalami fase-fase di mana negara tersebut dalam keadaan hancur total. Dan bisa jadi negara tersebut ya bisa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan tersebut. Itulah dampak dari krisis ekonomi ini. Nah, kemudian pengertian kedua yaitu tentang resesi. Nah, resesi itu apalagi sih kira-kira? Resesi itu adalah suatu penurunan yang signifikan, suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung selama 2 kuartal secara berturut-turut. Maksudnya, jadi suatu negara tersebut mengalami keadaan di mana PDB-nya, di mana pendapatan perekonomian negaranya mengalami penurunan drastis. Penurunan drastis dalam 2 kuartal, yaitu Q1, Q2, atau Q2 dan Q3, dan seterusnya. Nah, dalam situasi ini, biasanya resesi ekonomi berkaitan erat dengan adanya kenaikan tingkat pengangguran di dalam suatu negara tersebut. Jadi akibat resesi ini salah satunya banyak orang-orang yang di PHK ataupun yang diberhentikan dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya penurunan harga jual dari retail. Kenapa? Ya, mereka mikir daripada barangnya terduduk, tidak laku, maka mereka jual murah ataupun menurunkan harga-harga barang tersebut. Yang kemudian selanjutnya melambat kegiatan perekonomian kita. Itulah resesi secara garis besar ya. Kemudian apa aja sih penyebab resesi tersebut? Nah, di sini ada 5 poin yang saya ambil. Yang pertama itu adanya inflasi dan deflasi yang tinggi.
Yang kedua, konsumsi masyarakat yang rendah. Yang ketiga, aset bubble. Yang keempat, suku bunga yang tinggi. Dan yang kelima, utang yang berlebih. Kita masuk poin yang pertama. Penyebab resesi yang pertama yaitu dikarenakan inflasi dan deflasi yang tinggi. Nah, inflasi dan deflasi yang tinggi itu, inflasi itu bahasa sederhananya gini. Kenaikan harga suatu barang yang secara berturut ataupun yang signifikan lah kita bilang. Tapi kalau inflasi dalam artian barang yang naik itu tidak banyak ataupun hanya satu dua barang, itu tidak bisa disebut dengan inflasi gitu. Nah, apabila inflasi ini naik terus, maka itu akan bisa menyebabkan suatu resesi. Jadi harga barang naik terus sehingga membuat masyarakat sulit untuk membelinya ataupun enggan untuk membelinya. Nah, begitu juga dengan deflasi. Deflasi itu apa? Penurunan harga dari barang tersebut. Nah, penurunan harga dari deflasi ini juga tidak baik, kita bilang. Bukan artinya semakin murah semakin bagus, tidak juga. Jadi apapun itu yang secara berlebihan ataupun yang kita bilang secara ekstrim itu tidak baik. Dan salah satu penyebab resesi adalah inflasi dan deflasi yang tinggi ini. Nah, yang kedua penyebab resesi yaitu konsumsi masyarakat yang rendah. Nah, akibat dari resesi ini, maka masyarakat itu akan lebih malas untuk membelanjakan uangnya karena ketakutan-ketakutan tadi. Sehingga masyarakat lebih berminat ataupun lebih senang menyimpan uangnya dibandingkan membelanjakan uangnya. Otomatis dengan adanya ini bisa merugikan banyak perusahaan. Karena apa? Karena laporan penjualan perusahaan-perusahaan yang ada itu bisa menurun secara drastis. Karena masyarakat ataupun daya beli masyarakat ini menurun. Sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang mem-PHK masyarakatnya juga. Nah, selanjutnya adalah aset bubble, yaitu penggelembungan aset. Karena akibat ketakutan yang tadi, maka bertumpuklah masyarakat tuh menyimpan uangnya, menyimpan dan dananya, aset-asetnya disimpan secara pribadi saja, tidak untuk dibelanjakan lagi. Nah, selanjutnya ada suku bunga yang tinggi. Ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, salah satunya yaitu menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga yang tinggi di dalam sebuah negara, maka banyak masyarakat yang akan mengalami kerugian. Contohnya, ketika suku bunga naik, maka barang-barang di sekitarnya juga ikut naik. Karena banyak perusahaan yang melakukan pinjaman ataupun melakukan utang kepada perbankan. Ketika mereka meminjam uang kepada perbankan, maka ada bunga yang dikembalikan ataupun return kepada perbankan tersebut. Ketika bunganya naik, maka apapun yang dipinjam tadi dengan nominal sekian, mereka juga memaksakan diri atau mewajibkan diri untuk menaikkan harga barang yang mereka jual ataupun produk yang mereka jual. Sehingga apa? Sehingga melibatkan harga jual barang pada masyarakat umumnya akan naik juga. Itu akan merugikan juga bagi kita. Nah, selanjutnya utang yang berlebih. Nah, ini kasusnya seperti Sri Lanka ya, yang memiliki utang sehingga menyatakan diri bahwasanya mereka tidak mampu untuk membayar utang. Jadi ini adalah penyebab-penyebab terjadinya resesi. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang inflasi. Nah, ini inflasi yang tadi sudah saya bahas. Inflasi adalah suatu kondisi terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi itu sebenarnya suatu hal yang wajar ya. Tidak perlu disikapi dengan secara aneh ataupun kita ketakutan yang luar biasa. Dari dulu sampai dengan sekarang, inflasi di mana saja, baik itu di negara Indonesia maupun negara lain, itu tetap terjadi. Sederhananya seperti ini. Harga barang di tahun 90-an, mungkin harga nasi bungkus ataupun nasi gurih pada umumnya itu masih sekitaran 3.000-an ya, 3.000 atau ada jual yang sekitar 2.000-an. Nah, harga sekarang mungkin udah mencapai 10.000 bahkan sampai 15.000 rupiah per sekali beli kita. Itulah penyebab-penyebab ataupun salah satu yang dikategorikan inflasi, kenaikan harga tersebut tadi. Nah, itu secara sederhananya apa sih itu inflasi. Nah, kemudian penyebab inflasi itu ada beberapa poin.
Di sini ada 5 poin yang saya ambil. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Yang kedua, bertambahnya uang yang beredar. Yang ketiga, meningkatnya biaya produksi. Yang keempat, ekspektasi inflasi. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Oke, kita masuk yang pertama. Penyebab inflasi yang pertama yaitu meningkatnya permintaan. Jadi, hukum dasar ekonomi itu apabila semakin banyak orang meminta barang tersebut, maka otomatis harganya akan naik. Supply and demand itu berlaku di sini juga. Jadi ketika permintaan dari masyarakat ataupun permintaan dari konsumen naik, tapi barangnya yang tersedia itu tidak melimpah ruah ataupun tidak banyak, maka otomatis siasatnya untuk mengatasi hal tersebut, barang tersebut harganya akan naik juga. Otomatis itulah salah satu yang akan menyebabkan inflasi tadi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bertambahnya uang beredar. Nah, ketika adanya uang beredar di masyarakat lebih banyak pada umumnya, maka minat belanja masyarakat ataupun minat belanja dari konsumen tadi akan bertambah juga. Karena biasanya semakin tinggi penghasilan seseorang, maka akan semakin tinggi juga pengeluaran seseorang ataupun daya beli masyarakat tersebut. Contohnya kalau biasanya kita yang memiliki gaji range-nya sekitar 5 juta, belanjanya mungkin dicukupkan dengan 5 juta tersebut. Nah, apabila gaji kita naik menjadi 10 juta, biasanya kebiasaan ya, habit orang Indonesia ataupun masyarakat Indonesia, gaji yang 5 juta cukup, juga gaji yang 10 juta juga akan cukup dibuatnya. Artinya pas-pasan, 5 juta habis, 10 juta juga habis. Nah, ketika bertambahnya uang yang beredar, otomatis akan meningkatkan permintaan tadi, poin yang pertama tadi. Itu salah satu yang menyebabkan inflasi juga. Nah, poin yang ketiga adalah meningkatnya biaya produksi. Meningkatnya biaya produksi ini dari mana? Karena barang-barang yang beredar di masyarakat sudah naik. Ketika barang-barang yang beredar di masyarakat sudah naik, otomatis biaya produksinya juga bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ketika dia membeli bahan baku, ataupun membeli barang-barang yang diperlukan dalam untuk memproduksinya akan naik juga. Itu salah satu poin yang ketiga yang menyebabkan inflasi tadi. Nah, yang keempat, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi ini maksudnya asumsi-asumsi masyarakat, kita bilang. Bagaimana masyarakat tuh berhayal, berasumsi bahwasanya ini kalau inflasi terjadi bagaimana? Ini kalau ini terjadi bagaimana? Sehingga apa? Menyebabkan itu akan benaran terjadi. Itu termasuk dalam ekspektasi inflasi tadi. Nah, yang terakhir adalah kekacauan politik dan ekonomi. Nah, biasanya di sini ada sentimen-sentimen dalam hal politik dan ekonomi di semua negara. Ada yang senang A, ada yang senang B, itu adalah hal yang wajar. Tapi terkadang kekacauan politik ini bisa menyebabkan inflasi di dalam sebuah negara. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakannya tadi dapat merugikan beberapa sektor ataupun beberapa masyarakat. Ataupun sebagian besar masyarakat bisa dirugikan dari kekacauan politik dan ekonomi ini. Oke, ini adalah penyebab-penyebab inflasi. Selanjutnya, poin yang kedua adalah dampak resesi dan inflasi terhadap ekonomi. Nah, di sini resesi ada 3 dampak yang bisa terjadi apabila resesi tersebut benaran terjadilah kita bilang. Di sini ada 3 sektor. Yang pertama bagi pemerintah, yang kedua bagi perusahaan, yang ketiga bagi masyarakat. Nah, apabila resesi ini terjadi, dampak yang diterima oleh pemerintah adalah pemerintah tetap diwajibkan untuk membantu ataupun memperbantukan bagi masyarakat-masyarakat yang terkena PHK ataupun yang diberhentikan dari perusahaannya, sehingga mereka pemerintah ini memberikan berupa bantuan subsidi. Ya, baik itu subsidi listrik, baik itu subsidi bahan bakar, baik itu subsidi bantuan langsung tunai dan lain hal sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pemerintah ini harus lebih meningkatkan pendapatan mereka. Tapi dari mana mereka cari? Ya, itulah salah satu kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menaikkannya dalam artian pajak, PPN, dan lain hal sebagainya. Itu siasat pemerintah apabila terkena dampak resesi ini.
Karena pemerintah itu tetap diwajibkan untuk membantu masyarakatnya. Baik dalam keadaan minus ataupun positif, pemerintah tetap diwajibkan. Karena itu adalah tugas dari pemerintahan kita. Nah, apabila terjadi resesi, dampaknya bagi perusahaan yaitu adalah perusahaan mengalami kesulitan keuangan ataupun laporan keuangannya minus, biasanya laba ini jadi rugi kita bilang. Apabila perusahaannya mengalami minus dalam laporan keuangannya, maka salah satunya adalah mengurangi biaya-biaya yang ada. Contohnya apa? Ya dalam artian biaya operasionalnya dikurangi, banyak listrik yang dipadamkan, ataupun penghematan biaya operasional, ataupun dampak yang terakhir yaitu memberhentikan pegawainya. Karena ada beban-beban gaji pegawai di dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga apa? Ketika laporan keuangan minus tadi, memberhentikan pegawai adalah jalan terbaik bagi perusahaan tersebut. Nah, dampak resesinya bagi masyarakat apa kira-kira? Yaitu adalah meningkatnya pengangguran. Karena apa? Ketiganya ini saling berkaitan. Ketika pemerintah mengalami kesusahan, perusahaan juga mengalami kesusahan, nah masyarakat terkena dampaknya ataupun terkena impact dari resesi ini, yaitu banyaknya pengangguran atau tingginya tingkat pengangguran yang ada di masyarakat Indonesia ini. Sehingga ketika banyak orang yang menganggur, banyak orang yang diberhentikan dalam perusahaannya, otomatis pendapatan yang mereka terima selama ini berapa juta ataupun sekian puluh juta itu akan hilang. Nah, ketika hal itu terjadi, maka minat beli masyarakat juga akan menurun. Sehingga apa? Ya, inilah dampak-dampak resesi yang akan terjadi apabila ini benaran terjadi di negara Indonesia tercinta kita ini. Nah, selanjutnya saya menunjukkan ini probability ataupun kemungkinan Indonesia itu terjadi ataupun terkena resesi kita bilang. Dari beberapa grafik ini yang tertinggi yaitu adalah negara Sri Lanka. Ini probability-nya sekitar 85% kita bilang. Nah, sementara Indonesia itu di dua terakhir yaitu sekitar 3%-an. Jadi peluang Indonesia untuk resesi ataupun terkena resesi ini cukup kecil ya, cukup kecil atau dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena apa? Ya itu tadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik sehingga Indonesia ini masih bisa survive bertahan terhadap pandemi-pandemi yang sedang berlangsung sampai dengan saat sekarang ini. Jadi peluang Indonesia ataupun potensi Indonesia resesi itu jauh ya, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Bahkan di negara sekelas Amerika itu mencapai 40%-an. Bahkan di negara Eropa itu sekitar 55%. Jadi Indonesia menurut saya sampai dengan saat sekarang ini masih sangat-sangat baik lah dari segi hal penanganan kasus COVID-19 ini. Selanjutnya, nah di sini apabila terjadi resesi Amerika Serikat, dampaknya apa sih bagi Indonesia? Nah, di sini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama capital outflow, yang kedua export real, yang ketiga imported inflation, yang keempat adalah konsumsi. Nah, keempatnya ini adalah penurunan. Apabila terjadi, beneran terjadi resesi Amerika Serikat, maka impact-nya bagi Indonesia yaitu yang pertama capital outflow. Artinya banyak modal-modal asing, banyak uang-uang asing itu akan kembali ke negara mereka, kembali ke negara Amerika. Kenapa? Karena mereka merasa ketakutan yang sangat-sangat besar sehingga lebih baik mengamankan cash mereka daripada mereka menginvestasikan ke negara Indonesia. Itu salah satu penyebab ataupun impact-nya bagi Indonesia apabila benaran Amerika Serikat terjadi resesi. Nah, poin yang kedua, dari segi sektor ekspor real, yang biasanya Indonesia sering mengekspor ke negara Amerika, otomatis Amerika akan memberhentikan ekspor-ekspor tersebut. Ketika ekspor tersebut diberhentikan, maka ada sebagian perusahaan yang akan mengalami kerugian dari impact-impact
resesi Amerika Serikat ini. Nah, yang selanjutnya adalah imported inflation. Ketika Amerika Serikat melakukan resesi ataupun terkena resesi ini, maka terjadi kenaikan harga barang. Ketika kita mengimpor barang dari Amerika, kenapa bisa terjadi kenaikan harga barang? Karena suku bunga di Amerika juga dinaikkan, otomatis harga-harga barang yang ada di Amerika juga ikut naik. Jadi ketika Indonesia melakukan impor dari Amerika Serikat ke Indonesia, akan terkena impact-nya juga. Nah, selanjutnya konsumsinya akan menurun. Ketika masyarakat di tengah gonjang-ganjingnya perekonomian di Indonesia, maka bagi masyarakat ataupun bagi investor, bagi mereka adalah cash is the king. Mereka tidak akan mau membelanjakan barang-barang untuk kebutuhan yang memang menurut mereka tidak terlalu diperlukan saat ini. Lebih baik mereka menyimpan uang mereka ataupun mengamankan aset-aset mereka. Nah, itu apabila Amerika Serikat terjadi resesi, itu impact-nya bagi ke Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada inflasi. Nah, inflasi yang negatif dalam hal ini. Ketika terjadi suatu inflasi, maka yang pertama harga barang itu pasti akan naik. Karena inflasi tadi adalah kenaikan harga barang. Jadi ketika terjadi suatu inflasi di suatu negara, maka harga barang yang ada di negara tersebut hampir rata-rata akan naik. Nah, yang kedua adalah investasi. Ketika terjadi inflasi, maka masyarakat itu akan lebih enggan ya, atau lebih takut untuk berinvestasi karena lebih baik menyimpan uangnya daripada berinvestasi. Itulah habit-habit ya, ini habit ya. Bukan artinya saya menyuruh kalian untuk enggan untuk investasi, tidak juga seperti itu. Habit kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Nah, kemudian apabila terjadi inflasi secara besar-besaran, maka suku bunga juga akan naik, akan tinggi ya. Nah, selanjutnya ke mata uang, ketika inflasi terjadi secara besar-besaran, mata uang Indonesia akan melemah terhadap dolar Amerika dan selanjutnya. Nah, kemudian update tentang dunia hari ini saya ambil 3 poin aja ya. Yang di sini ada tentang inflasi Eropa, krisis Sri Lanka, dan kondisi Indonesia saat ini. Yang pertama kita ambil yang inflasi Eropa. Berdasarkan data yang saya baca tuh, inflasi Eropa itu sampai dengan saat ini mencapai sekitar 8,6%-an. Itu luar biasa. Luar biasa dan itu tertinggi selama beberapa dekade terakhir. Yang biasanya inflasi Eropa itu sekitar 1%, 2%, paling tinggi pun mencapai 3%, ini udah di atas itu semua. Sehingga apa? Itu akan menyebabkan kekhawatiran ataupun ketakutan-ketakutan bagi negara-negara lain. Karena apa? Ini di luar kebiasaan ataupun ini sesuatu hal yang baru yang sehingga masyarakat negara lain itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, yang poin kedua adalah krisis Sri Lanka. Kalau dari Sri Lanka ini, kenapa bisa terjadi krisis? Itu banyak faktor ya. Yang pertama itu kebijakan pemerintahan di sana itu menurut saya ya, ini menurut saya pribadi kurang kompeten lah ataupun kurang baik dalam menangani ke perekonomian di negara tersebut. Sehingga mereka hanya tahu berhutang untuk pembangunan infrastruktur yang menurut saya tidak terlalu penting ataupun tidak diperlukan untuk saat ini. Tapi pemerintahan di sana memaksakan itu adalah hal yang penting sehingga apa? Menumpuknya hutang-hutang negara tersebut. Sehingga pada bulan Juli kemarin Sri Lanka sudah menyatakan diri tidak mampu bayar utang tadi. Jadi kalau di ibarat kata perusahaan di negara kita itu istilahnya pailit ya. Ataupun sebuah perusahaan yang tidak mampu ataupun gagal bayar utangnya. Nah, Sri Lanka sudah menyatakan diri bahwasanya mereka sudah tidak mampu untuk membayar utang mereka lagi. Sehingga pemerintahan di sana menjadi apa ya, hancur ya, ataupun gonjang-ganjing masyarakat di sana itu melakukan demo besar-besaran. Bisa dibaca aja beritanya. Nah, selanjutnya update yang terakhir yaitu tentang kondisi Indonesia saat ini. Berita yang terbaru, Indonesia itu mengalami surplus ya, kenaikan dalam hal apa ya, PDB-nya dan lain hal sebagainya, sehingga kemungkinan untuk resesi ya,
kemungkinan Indonesia resesi itu sangat-sangat kecil. Itu dinyatakan oleh Ibu Sri Mulyani, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia turut berbangga lah, bersenang, bersuka cita karena Indonesia masih bisa survive, bahkan bisa surplus dengan saat sekarang ini di tengah pandemi, di tengah krisis keuangan di negara lain, inflasi yang besar-besaran, bahkan di Amerika Serikat, sekelas negara adidaya ataupun negara maju, Indonesia masih bisa luar biasa sampai dengan saat sekarang ini. Mungkin itu update yang bisa saya berikan. Nah, kesimpulannya krisis ekonomi, resesi dan inflasi ini kalau kita kaitkan dengan saham ya, di sini pengaruh kondisi global terhadap apapun itu berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Namun untuk saat ini Indonesia terbantu pada momentum booming komoditas akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia ini dapat bertahan karena ditopang oleh peningkatan ekspor. Sehingga naiknya IHSG di tengah resesi yang ada di Indonesia adalah suatu pertanda yang baik dan menjadi alasan kuat bagi kita untuk mulai berinvestasi. Jadi apabila teman-teman yang merasa takut, yang merasa khawatir terhadap krisis ekonomi, resesi ataupun inflasi yang besar ini, ya saya rasa di Indonesia masih bisa survive. Tadi yang kita bicarakan sebelumnya bahwasanya Indonesia masih bisa surplus. Jadi ini adalah kesempatan ataupun peluang yang besar bagi kita seorang investor untuk menginvestasikan dana-dana kita di dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir, perekonomian Republik Indonesia diperkirakan masih progresif dari tahun sebelumnya meskipun masih ada dibayangi oleh turbulensi pasar. Sehingga arus investasi yang masuk ke pasar modal masih tetap mengalir. Nah, pesannya di sini para investor harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi untuk saat ini. Jadi bagi para investor, baiknya investor saham pemula yang ada di Kota Medan maupun dimanapun yang berada di seluruh Indonesia, manfaatkanlah momentum ini. Banyak perusahaan yang masih murah dan masih berpotensi akan berkembang di kemudian hari. Jadi mungkin itu aja dari saya. Saya lebih dan kurang minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ini. Kita kasih applause online dulu nih buat Bang Bayaki. Saya mau luar biasa. Saya mau tanya nih, tapi sesi saya jawabnya masih nanti nih, Bang. Boleh Bang. Nanti kita selesaikan secara Ya, nanti, lagi. ya. Aduh, ini materinya daging banget ini. Pas sekali akademisi ngomong. Agak berat sebenarnya nih Bang, materinya. Agak berat. Tapi bawaannya keren sekali sih, Bang. Terima kasih Abang Da. Keren sekali ya. Oke, terima kasih Bang Bayaki. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan ke ISP Malang yang akan memberikan pandangan dari pandang pasar modal. Dan dari teman-teman, selama kegiatan ini boleh melakukan dokumentasi dan nanti bisa tag di ISP dan Malang dan Jakarta. Oke. Silahkan untuk ISP Malang, Bang Zaki. Baik, saya screen terlebih dahulu. Sudah terlihat atau belum, moderator? Oke, sudah aman. Oh, aman. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Eki Nabil merupakan pengurus dari ISP Malang Divisi Capital Market, dan pada saat ini saya berkegiatan sebagai mahasiswa di Universitas di Kota Malang, dan di sini saya juga sebagai swing trader juga. Suatu kehormatan bagi saya pada malam hari ini karena diberi kesempatan untuk sharing bersama teman-teman semua yang ada dari ISP Jogja maupun ISP Medan ini. Mungkin di sini saya langsung masuk ke pembahasannya saja. Nah,
baik teman-teman semua, sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh pembicara pertama, yaitu mengenai inflasi dan juga resesi. Nah, telah ada di layar kalian semua ini mengenai dengan siklus bisnis. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika laju pertumbuhan ekonomi itu telah memuncak atau berada pada posisi boom yang ada di layar ini, nah itu biasanya itu meluasnya sebuah kesempatan lapangan kerja, sehingga diikuti oleh peningkatan tingkat harga atau yang telah dikenal tadi itu sebagai inflasi. Nah, kemudian pada titik resesi ini atau tingkat penurunannya itu di mana penurunan lapangan kerja itu menurun dan inflasi pun juga menurun. Nah, akan tetapi pada kondisi saat ini, yaitu di negara-negara maju di luar sana, Amerika Serikat terkhususnya. Nah, itu mereka itu inflasinya naik, tapi GDP-nya itu mereka tuh anjlok ke bawah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai seperti pelambatan ekonomi atau disebut juga sebagai stagflasi. Nah, di sini ada tingkat inflasi Amerika dan juga GDP-nya. Amerika telah mencapai titik pada 9,1%. Di samping itu pula, di sini GDP Amerika itu mencatat pada kuartal satunya itu negatif 1,6 dan pada kuartal 2-nya itu negatif 0,9. Nah, maka dari hasil data ini bahwasannya Amerika ini telah ekonomi itu telah bertumbuh secara negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya ini market ini akan memperkirakan kenaikan suku bunganya, terkhususnya Amerika di sana itu dia akan menaikkan suku bunganya itu sebesar 75 basis poin lagi. Dan ini terkait dengan data perubahan suku bunga di tiap negara. Jadi untuk mengekang meningkatnya resiko stagflasi tersebut, dan negara-negara ekonomi di luar sana itu membuat langkah-langkah yaitu untuk menaikkan suku bunganya, seperti gangguan pasokan komoditas, energi, pangan, dan yang disebabkan yang telah kita ketahui bersama itu adanya gejolak geopolitik yang terjadi. Nah, itu bisa memperburuk terjadinya inflasi di luar sana. Nah, maka dari itu negara-negara maju di luar sana itu telah menaikkan suku bunganya. Seperti yang tadi saya katakan itu, The Fed telah menaikkan suku bunga itu sebesar 1,5% pada bulan kemarin, itu pada bulan Juli, atau sekitaran 75 basis poin. Nah, terus di sini juga ada dilanjutkan oleh Bank of England atau United Kingdom, itu dia mengumumkan untuk menaikkan suku bunganya sebesar 1,25%. Nah, ini merupakan sebuah titik tertinggi yang si UK ini menaikkan suku bunganya sejak 2009 lalu. Terus di sini juga ada data mengenai terkait dengan Bank Switzerland. Bank Switzerland sejak 15 tahun lalu ini baru menaikkan suku bunga terakhir itu kemarin dari minus 0,75 menjadi minus 0,25. Nah, selanjutnya di sini seperti kalian lihat ada Brazil juga. Nah, Brazil ini dia sudah menaikkan suku bunga itu menjadi 13,25%. Nah, dia ini menaikkan suku bunga itu sudah 11 kali berturut-turut sejak Maret tahun lalu. Lalu, apakah Indonesia berdampak pada resesi global dan inflasi tersebut? Jawabannya iya. Namun secara cepat atau lambat itu akan berdampak. Akan tetapi skalanya itu tidak terlalu besar atau masih dibilang relatif kecil. Nah, kemudian di sini juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah adanya COVID-19 kemarin itu, jika kita perhatikan pada kuartal 1 2022, perekonomian Indonesia itu ditopang oleh konsumsi domestik dan juga pemulihan di bidang infrastruktur. Dan di sini mengenai dengan indeks konsumen, harga konsumen, kemudian di sebelahnya ini ada Indonesia Inflasi Rate. Nah, yang mana pada Juli 2022 kemarin itu terjadi inflasinya itu sebesar 0,64%, dengan indeks harga konsumennya yaitu sebesar 118,80. Nah,
kemudian juga merupakan ini tingkat inflasi month on month yaitu dari Januari sampai Juli itu cuma sebesar 3,85%. Dan jika kita lihat dari year-on-year-nya dari Juli 2021 sampai Juli kemarin itu 2022, Indonesia telah sebesar 4,94% seperti yang ada di gambar ini. Nah, terus kemudian apakah Indonesia akan menaikkan suku bunga? Nah, untuk saat ini Indonesia itu masih tetap bertahan pada suku bunga acuannya itu di level 3,5%. Karena Indonesia ini beranggapan Indonesia masih stabil secara fundamentalnya. Jadi, pemerintah itu baru akan menaikkan suku bunga itu di awal kuartal 4 ataupun akhir kuartal 4 tahun ini. Nah, di sini juga ada data dari Mandiri Sekuritas yaitu mengenai beberapa negara yang beresiko terkena dampak dari resesi. Nah, yang pertama itu ada El Salvador, Ghana, Tunisia, Pakistan, dan dilanjuti oleh negara-negara yang lainnya. Dan jika kita lihat di sini, bahwa Indonesia itu berada pada posisi urutan ke-34. Ini merupakan cukup jauh dari negara-negara yang ada di atasnya itu. Terus kemudian di sini juga ada data dari ini bahwa resiko Indonesia itu hanya 3%. Nah, jika kita simpulkan Indonesia ini masih cukup aman dan cukup kuat terhadap resesi yang akan dihadapinya dibanding negara-negara lain, terutama negara berkembang lainnya. Jadi kita bisa cukup tenang setelah melihat data yang ada pada malam ini. Nah, masuk ke materi Indonesia dengan IHSG. Di sini telah ada di layar kalian terkait dengan IHSG seasonality. Nah, yang mana pada tahun ini IHSG itu cukup membaik, teman-teman. Dapat kita lihat pada presentasi bulan Januari sampai Agustus. Nah, IHSG ini terjadi penurunan itu sebesar minus 1,11%, yaitu pada bulan Mei kemarin itu, dan juga bulan Juli yaitu sebesar minus 3,32%. Nah, ini merupakan 2 bulan kemarin itu merupakan bulan-bulan yang sangat menggalaukan gitu bagi para trader, terutama juga para scalper. Nah, akan tetapi kan badai pun pasti berlalu, teman-teman. Nah, pada penutupan bulan Juli kemarin, IHSG berhasil menguat sebesar 0,57%, dan di awal Agustus kemarin itu IHSG sempat menguat 1,55%. Nah, hal ini juga tak lepas dengan berita good news dari dalam negeri, yang mana GDP Indonesia itu pada kuartal 2 ini meningkat positif 5,44% dengan konsensus positif 5,17%. Nah, dengan adanya hasil ini dapat menjadi harapan bagi kita semua itu harapan positif bagi kita semua sebagai investor dan trader. Nah, akan tetapi kita harus waspada juga, teman-teman. Dikarenakan kondisi makro global yang saat ini itu belum selesai kapan ujungnya itu, maka kita harus tetap berhati-hati. Nah, ini juga terkait dengan chart IHSG. Dapat kita lihat yang mana IHSG itu kemarin sempat menguji resisten yaitu di area 784 dan sedang berusaha menutup gap di 7226. Nah, di sini. Nah, dan perlu kita perhatikan juga bahwa pada kenaikan di area 6628 ini itu di sana terdapat dua gap, teman-teman, yang di sini 6734 dan 6734 dan 72 yang sini. Nah, sebelumnya di sini disclaimer on dulu. Ini berdasarkan analisa pribadi saya. Ketika IHSG itu berhasil menutup gapnya di area 7226, nah ini dia akan melanjutkan kembali untuk kembali penurunannya untuk menutup gap yang di bawahnya itu, yaitu pada area 6821 dan 6734. Nah, mengapa saya berpendapatan seperti itu? Dikarenakan di sini saya melihat bahwasanya di
area 7226 ini merupakan sebuah resisten kuat yang dimiliki oleh IHSG pada saat ini. Nah, ketika IHSG sudah menyentuh 7226, itu di sini teman-teman harus berhati-hati, jangan FOMO. Maksudnya yang bisa taking profit ya diamankan dulu profitnya, jangan sampai hilang, karena ini sangat mengganggu psikologis kita. Nah, jika kita perhatikan lebih jelas lagi kan di sini kenaikan IHSG ini dia tuh reboundnya itu kenceng, enggak strong banget lah. Terus kita lihat di sini juga itu dia nggak ada base-nya atau banyak sideways kan. Kalau kita perhatikan tuh untuk rebound yang baik kan dia akan membentuk higher high, higher low, terus kemudian ada base-nya juga seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga kan ini dari penaikan 6628 ini dia langsung kebut ke resistennya yang ini. Kemudian nah, kemudian di setiap peristiwa ataupun kejadian tentu saja kan ada dampak positif maupun negatif. Nah, lalu apa saja sih emiten yang terdampak? Ketika kita melihat dampak negatif dari resesi ini, tentu saja yaitu kita melihat yang pertama yaitu sektor konsumer dan primer. Nah, ini merupakan sektor yang bisa dibilang sangat rentan atau berdampak negatif akibat adanya resesi inflasi ini. Hal ini tuh karena peredaran uang yang menipis dan konsumen primer ini, contohnya itu misalnya seperti retail elektronik atau perlengkapan rumah tangga, otomotif. Dan selanjutnya yaitu selain melihat dari sektor konsumen non primer, kita dapat melihat perusahaan itu terdampak itu bagaimana. Kita dapat melihat itu dengan melihat valuasinya. Kita lihat apakah ini sudah overvalue atau belum. Dari sini kita bisa melihat yang paling terkena dampak negatifnya itu ketika perusahaan itu yang sudah overvaluasi tapi kinerjanya itu biasa-biasa aja. Nah, ini yang kedua hal ini yang paling berdampak negatif seperti itu. Dan yang emiten yang terdampak positif di sini kalian teman-teman semua bisa perhatikan sektor-sektor yang bergerak di bidang infrastruktur, telekomunikasi, teknologi, dan komoditas. Nah, kan tetapi in my opinion di kinerja kuartal 3 ini tuh lebih condong ke emiten-emiten yang defensif. Contohnya seperti telco, telekomunikasi, terus infrastruktur, dan juga teknologi. Nah, karena di sini saya tidak menyebutkan kenapa di kuartal 3 ini tidak menyebutkan banking, karena menurut saya Indonesia ini tidak menaikkan suku bunganya gitu. Di kuartal 3 ini belum menunjukkan suku bunganya. Terus juga kan menurut saya juga kenaikan suku bunga yang di Amerika sana itu sudah lumayan tinggi, yaitu 75%. Maka mungkin kedepannya tuh ya bakalan slowing down kayak 50, 25 ya, sampai akhir kemungkinan tuh sampai akhir 2023 lah. Dengan catatan inflasi di Amerika ini juga turun. Nah, nanti pas di kuartal 4 tahun ini itu pasti kan terjadi dengan adanya window dressing. Nah, itu bakalan balik lagi ke komoditi dan banking. Saya menyebutnya di kuartal 4 ini, menyebut banking di kuartal 4 ini karena di sini saya berspekulasi bahwa di kuartal 3 ini Indonesia belum menaikkan suku bunganya. Jadi Indonesia itu bakal menaikkan suku bunganya di awal kuartal 4 ataupun di akhir kuartal 4 ya, 1 sampai 2 kali Indonesia akan menaikkan suku bunganya. Nah, kemudian itu ada komoditi. Nah, kan yang sekarang kita lihat ini komoditi yang dari sebelum awal tahun kemarin itu komoditi sudah terbang lumayan cukup tinggi kan. Terus kemarin juga kita sempat lihat oil sedang koreksi, batu bara juga sedang koreksi. Nah, mungkin nanti di kuartal 4 ini oil bakal menyentuh bottoming-nya yaitu di area 82 ataupun 78, itu bakal rebound kembali. Nah, baru setelah itu komoditi bakalan terbang lagi dan disusul juga dengan adanya winter season. Permintaan batu bara pun juga ikut meningkat. Jadi untuk di kuartal 3 ini kita harus lebih selektif lagi dalam memilih saham mana yang sangat berpengaruh. Jadi seperti itu.
Dan yang terakhir itu mengenai dengan tips investasi dan trading pada saat krisis. Nah, jika kita berbicara mengenai tips ataupun strategi itu mungkin berbalik kepada diri sendiri, karena ini setiap orang pribadi masing-masing itu caranya pun berbeda-beda. Nah, belum tentu tips yang saya berikan untuk teman-teman semua itu cocok diterapkan oleh teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya. Tapi di sini saya sedikit sharing terkait dengan tips tersebut. Jadi, ini teman-teman, pada kondisi market seperti saat ini, yaitu pergerakannya bisa kita katakan pergerakan pada saat ini anomali gitu. Nah, maka dari itu kita ini sebagai investor ataupun trader juga harus belajar mencoba untuk beradaptasi untuk mengatasi kondisi market yang pada saat ini. Nah, seperti contohnya itu pada 2 bulan yang lalu itu, pada 2 bulan yang lalu kan market itu rasanya kayak roller coaster gitu kan, nggak tahu arahnya mau kemana kan. Bahkan di sini juga mungkin ada teman-teman yang hampir frustasi karena loss yang begitu banyak ya. Maka dari itu di sini saya akan sedikit sharing mengenai tips dan caranya. Yang pertama itu jangan menahan posisi yang loss itu terlalu lama dan menjual posisi profit itu terlalu cepat. Nah, artinya apa? Di sini kebanyakan kita ini sebagai trader khusus ya, itu lebih kuat dalam menahan loss, akan tetapi kita tidak kuat dengan menahan profit. Dalam artian profit baru dikit langsung taking profit, padahal belum nyampe targetnya. Nah, jika memang terus juga ketika kita sedang floating loss, itu kita masih ragu untuk cut loss-nya gitu kan. Padahal itu sudah mencapai titik untuk stop loss kitanya itu. Jika kita ragu, yang ada loss-nya itu makin dalam, semakin dalam loss-nya itu maka sakitnya itu makin terasa gitu. Kita ini sebagai trader ataupun investor itu seharusnya harus bisa mengasuransikan diri kita ini terhadap resiko atau kerugian yang akan kita terima ke depannya. Nah, karena pada dasarnya itu trader ataupun investor itu harus menjadi agen asuransi bagi dirinya sendiri, dan ini merupakan cara satu-satunya agar modal kita ini terjaga, yaitu dengan cara cut loss. Begitu. Yang kedua yaitu ada timing dalam menentukan reversal pivotal point. Nah, ini merupakan sebuah momen psikologis seorang dalam menentukan bottoming dan reversal dari suatu trennya itu. Nah, kebanyakan dari kita semua ini di saat kondisi market bearish seperti bulan lalu itu, kita ini selalu menerka-nerka gitu. Kita selalu menerka-nerka di mana di bottomingnya, di mana. Nah, seharusnya kita ini jangan terus menerka-nerka gitu, atau mencoba untuk mengantisipasi apa yang market akan lakukan selanjutnya. Nah, kita ini cukup jalan santai aja, jalan mengalir dengan apa yang market berikan kepada kita. Karena kita ini sebagai trader itu kita ini sebagai trader ataupun investor harus memiliki kesabaran dan menunggu kepastian sampai keputusan kita itu dikonfirmasi oleh market. Dan yang ketiga yaitu menyempurnakan money management. Nah, dalam kondisi market yang seperti ini, kita lebih baik itu mengontrol emosi dan money management kita. Jangan membeli saham dengan semua modal yang kita miliki. Nah, jika kita membeli semuanya itu, ini menjadi fatal ketika kita itu dalam posisi loss, maka kita akan kehilangan modal kita lebih banyak. Nah, artinya di sini kita harus mengatur cara kita ini untuk masuk itu dengan cara teknik piramidanya, yaitu dengan pembelian 10% pertama, 20% kedua, 30% ketiga, dan 40% keempatnya. Yang keempat yaitu kuasai emosi teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah hal yang tersulit untuk kita semua, yang mana emosi itu kan menjadi 4 bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama itu ada keserakahan, ketakutan, harapan, dan ketidaktahuan. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya ada Nah, baik, saya lanjutkan kembali nanti terkait dengan kuasai emosi. Nah, ini merupakan suatu hal yang sulit untuk kita kuasai, teman-teman,
Karena yang mana tuh emosi dalam diri kita itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada keserakahan, terus ketakutan, harapan, dan ketidaktahuan. Nah, keempat ini sering kita hadapi ketika kita di market, di mana kita itu serakah atau merasa kurang dalam hasil profit kita. Nah, yang seharusnya kita memang sudah taking profit, namun kita ini merasa emosi, masih ada harapan itu. Kita juga sahamnya itu masih naik, dan ternyata market itu berkata lain. Market itu ternyata besoknya langsung diguyur, ibaratnya gitu. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sulit. Terus ketika kita sudah diguyur kita cut loss, maka timbul rasa takut. Nah, ketika rasa takut kita itu sudah timbul, ini semua hasil segala pertimbangan yang ada dalam keputusan kita untuk membeli saham selanjutnya itu, maka itu akan terganggu. Dan yang kelima yaitu evaluasi diri setelah kehilangan dan loss. Nah, ini merupakan sebuah tips agar kita bisa lebih sedikit rileks dan tenang atau lega dalam menerima hal yang telah berlalu. Mungkin di sini kita bisa mengevaluasi, mengobrol sama diri kita sendiri atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di market itu. Atau mungkin di sini teman-teman bisa meminta masukan kepada teman grup di komunitasnya atau teman tradingnya, seperti itu. Intinya tetap berhati-hati di dalam kondisi market yang seperti ini, teman-teman. Terakhir dari saya, hilangkan harapan ketika di dalam market. Ketika kita sudah berharap di dalam market, itu merupakan sebuah judi yang abadi. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Zaki. Luar biasa nih dari Mas Zaki, ISP Malang, yang sudah memberikan kita insight tentang pandangan dari investor pasar modal. Boleh tepuk tangan online-nya teman-teman buat Mas Zaki. Oke, pemateri terakhir sebelum kita melakukan Q&A, karena ini udah tanya juga ya di kolom komentar. Mas Edu, silakan, dari ISP Jogja, akan memberikan pandangan tentang dari sudut pandang pemerintah ya, silakan. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah aman. Udah ya. Oke, saya langsung aja kita masuk ke. Jadi sekarang aku akan membahas dari segi pemerintah, tapi kita berusaha untuk tidak ke bagian ekonominya ya, tidak ke bagian politik segala macamnya. Nah, untuk historik krisis untuk saat ini, krisis ekonomi, krisis pangan, dan yang lain-lain terjadi, itu banyak faktor ya kan. Tapi kita juga bisa mempelajari historik krisis dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Di Indonesia, krisis yang paling berat itu mungkin dirasakan pada tahun 98 ya, krisis moneter yang disebabkan oleh krisis Asia, Thailand, karena fundamental kita juga kurang gitu ya, terus utang luar negeri, dan juga diikuti sama politik gitu ya. Terus krisis selanjutnya terjadi pada tahun 2008, bubble property di US yang mengguncang, ini lebih ke umum ya, jadi hampir banyak negara-negara lain juga terkena karena institusi keuangan Amerika kolaps dan banyak terjadi kekacauan juga ya. Jadi bayanginnya krisis kalau institusi keuangan itu saling berhubung. Jadi kalau misalnya ada satu mobil, bayangin di tol gitu ya, ada satu mobil yang mogok, itu biasanya kan berapa kilometer gitu ya macetnya. Begitu juga dengan sistem keuangan di dunia gitu ya. Jadi satu kolaps gitu ya, dan itu bisa ngefek ke negara-negara lain, apalagi di sini yang kita bicarakan adalah negara adidaya Amerika, karena kita banyak juga berhubungan dengan negara tersebut gitu. Lalu pandemi 2019 gitu ya menyebabkan krisis juga, ini lebih ke sektor real. Jadi
pergerakan terbatas gitu ya. Terus banyak juga perdagangan terlihat terdampak dan juga pariwisata. Ini lebih memang ke sektor real yang mengakibatkan krisis gitu. Nah, kita coba bahas dulu, kita belajar ke masa lalu pada tahun 97. Jadi krisis moneter di kita itu bukan semata di kita saja gitu ya. Pertama itu krisis Asia disebabkan oleh Thailand kurang lebih. Jadi di sini teman-teman bisa lihat suku bunga yang ditetapkan oleh Jepang saat itu adalah 2%, sedangkan suku bunga di Thailand adalah 10%. Teman-teman bisa lihat nggak di sini ada peluang, ada suatu peluang yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Jadi meminjam uang di sana di Jepang hanya butuh 2%, sedangkan di Thailand 10%. Jadi di sini banyak yang memanfaatkan untuk pinjam di Jepang dan puterin dananya di Thailand gitu. Karena saat itu kondisi Asia itu sedang maju dikarenakan sistem kurs kita itu masih fix ya. Jadi Thailand, Indonesia termasuk kurs mata uang itu dia tetap, teman-teman. Enggak seperti sekarang kan dia floating berdasarkan perdagangan ya, mekanisme perdagangan terbatas juga. Nah, dulu itu tetap misalnya Filipina bahkan Korea gitu. Yang salah satu yang paling terparahnya adalah Indonesia. Coba dilihat di gambar paling bawah. Ini dikarenakan banyak faktor. Jadi ya itu yang menyebabkan tadi Thailand, tapi faktor-faktor lainnya itu juga banyak. Salah satu fundamental ekonomi Indonesia. Gitu. Apa aja sih? Kita melihat. Yang pertama adalah hutang luar negeri swasta jatuh tempo. Jadi saat itu hutang luar negeri jangka pendek itu tahun 97-98 itu banyak yang jatuh tempo. Banyak perusahaan swasta yang saya tahu juga, salah satu perusahaan garment di Karawang gitu ya, itu berhutang banyaknya ke luar negeri. Nah, saat terjadi krisis, cadangan devisa negara itu tidak bisa tidak bisa menahan dana yang keluar. Jadi investasi yang masuk ke Indonesia tadi karena fixed rate tadi akhirnya keluar karena investor tidak percaya dengan Indonesia gitu ya. Dengan segala macam kondisinya akhirnya kita berubah sistem termasuk Thailand tadi. Kita berubah sistem kalau nggak salah Agustus tahun 97 itu kita berubah menjadi floating. Jadi itu tadi ya, floating akhirnya kita naik kurs dolar naik gitu ya terhadap Indonesia yang menyebabkan hutang-hutang swasta menjadi berkali-kali lipat. Akhirnya swasta tidak menyanggupi pembayaran hutang tersebut. Gitu. Ya semakin aja investor makin keluar gitu ya karena tidak percaya dan segala macam itu. Terus di solusi IMF juga gagal. Jadi IMF mensuplai dana segar itu namun tidak cukup karena hutangnya itu ada sekitar 100 miliar dolar dan IMF hanya di bawah 50, kalau nggak salah di kisaran 30 sampai 40. Dan juga sistem perbankan kita itu tidak kuat ya. Saat itu Bank Indonesia sebagai bank sentral juga belum lepas, belum independen itu dan macam-macam lainnya. Juga ada politik gitu ya, politik pergantian pas orde baru
itu saya tidak akan bahas lebih lanjut. Itu salah satu penyebab Indonesia juga salah satu yang paling parah gitu ya, sampai PDB-nya di bawah minus 10%. Yang lainnya hanya di kisaran di minus 5%, yang Indonesia bisa lebih dari minus 10%. Lalu produk-produk IMF, mereka supply produk IMF, supply dana segar tadi itu juga banyak syarat-syaratnya ya teman-teman. Jadi di situ banyak juga solusi-solusi yang akhirnya itu gagal gitu ya. Makanya dampaknya juga lumayan kerasa, itu sampai ke harga bahan pokok juga naik gitu ya. Sosial, jadi banyak yang PHK segala macam, demo gitu ya. Terus swastanya bangkrut gitu karena hutangnya naik berkali-kali lipat karena dolar juga naik gitu ya. Banyak yang PHK, kemiskinan naik gitu, terus dan macam-macam. Lalu kredit macet, bank likuidasi. Jadi bank itu meminjamkan ke swasta, swasta tidak bisa bayar gitu ya, banyak juga. Lalu kita meminjam, bank-bank itu juga kan ada uang-uang yang dari luar, itu bank tidak bisa membayar lagi. Nah, itu terjadi bank-bank banyak yang tidak bisa mengajukan pilot gitu, akhirnya dilikuidasi dan beberapa di merger. Seperti teman-teman tahu, Mandiri adalah salah satu produk merger tahun 98 dari beberapa bank. Dampaknya kepercayaan investor turun ya, IHSG juga turun gitu ya, pasar saham. Banyak yang terjadi, akhirnya segala macam langkah-langkah dilakukan gitu ya, dari politiknya turun gitu ya, politik presiden turun, presiden yang barunya naik gitu kan, terus langsung menerapkan langkah-langkah strategis. Yang pertama, atasi ras perbankan. Jadi saat itu banyak yang langsung mau narik uangnya, terus sama pemerintah saat itu dijamin gitu ya, uang aman dan bunga deposito itu dinaikkan gitu ya sampai dengan 60% agar kita mau menaruh duitnya gitu ya, nggak langsung tarik gitu. Terus sistem perbankan juga, bank-bank itu dilikuidasi, yang bermasalah yang tidak bisa diselamatkan dilikuidasi, terus yang bisa diselamatkan di merger. Bahkan Mandiri itu sempat rugi sampai 100 triliun saat awalnya gitu ya. Sampai sekarang sangat maju. Fungsi untuk melikuidasi bank. Terus Bank Indonesia dijadikan independen gitu ya. Jadi dia pisah dengan Menteri Keuangan tadi, berpisah dengan pemerintah gitu ya, independen sebagai bank sentral. Lalu pemerintah juga membentuk lembaga gitu ya untuk mengatasi utang luar negeri tadi, utang luar negeri swasta. Jadi mulai dari saat itu utang luar negeri swasta itu dikontrol gitu ya. Dan juga ada lembaga ya tadi lewat lembaga pemantau tadi. Lalu juga dilakukan penguatan nilai rupiah dengan segala macam, yaitu tadi suku bunga dinaikkan dan langkah-langkah lainnya. Itu krisis yang terjadi saat 98 dan memang terbukti berhasil saat sempat 1,5 tahun dari kurs 16.000 sempat turun di harga 6.500, di 6.000-an gitu, sampai di tahun 2000 itu di angka 7.000-an. Langkah-langkah ini dilakukan akhirnya sukses untuk dengan banyak berkorban, sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, dan itu banyak perusahaan-perusahaan juga yang disuntik dana sampai sekarang 20 tahun itu masih ada yang dikejar oleh Satgas BLBI, lembaga bantuan. Itu krisis tahun 98
terjadi lagi krisis 10 tahun setelahnya, krisis ekonomi. Nah, ini lebih umum ya, lebih ke ekonomi. Terjadi karena Amerika saat itu harga rumah itu naik gila-gilaan, dan saat itu juga bank-bank yang ngasih ACC KPR itu juga longgar. Akhirnya teman-teman lihat di sini harga indeks perumahan di US di Amerika itu naik terus. Jadi di sini tuh ada peluang, teman-teman. Sebenarnya ini ilmu yang biasanya dipakai oleh orang-orang properti. Jadi mereka melihat kalau harga suatu properti, misalnya di Jogja di sini naik terus gitu ya. Naiknya itu return-nya tinggi, melebihi bunga dari KPR tersebut. Jadi orang-orang yang bahkan tidak mampu saat itu membeli properti dengan harapan misalnya 5 tahun lagi dijual, harga itu tuh udah menutupi padahal masih ngutang gitu ya. Paham nggak ya kira-kira? Jadi harusnya masih berhutang tapi sudah dijual, di over kredit, dialihkan, dan itu masih profit gitu. Saking karena harga properti itu gila-gilaan naiknya saat itu. Dan di situ orang juga FOMO, orang takut nggak kebeli rumah gitu ya. Harga kenaikan gaji teman-teman, orang yang kerja di sana berapa persen sih per tahun itu, apakah mengikuti dengan harga rumah? Itu yang menjadi kondisi bubble properti juga saat itu. Harga naik properti, dan akhirnya bahkan sampai dibuat suatu sistem oleh sekuritas surat pengakuan utang KPR itu dijadikan jaminan dan bahkan dijadikan investasi lagi. Jadi turunan. Jadi kan kayak kita logikanya kalau saham itu kan ada turunan lagi investasinya seperti mungkin reksadana gitu ya, atau ETF yang lain-lainnya. Nah, ini KPR itu dijadikan turunan investasi lagi. Surat utangnya loh ya, surat utangnya itu dijadikan investasi lagi. Bahkan sampai diasuransikan. Nah, di sini letak kesalahan dan keserakahan sih sistem saat itu di Amerika. Jadi saat properti lagi naik-naiknya, orang kredit semua KPR, harga properti juga naik. Akhirnya lama-lama orang yang ngutang tadi nggak bisa bayar. Saat orang yang nggak bisa bayar tadi, ya otomatis surat utang tadi harganya turun gitu ya. Investasi surat utang tadi harganya turun, dan banyak yang mengklaim ke asuransi. Asuransi tidak bisa mengcover, akhirnya juga down. Kredit macet, orang nggak bisa bayar, investasinya turun, terus klaim asuransi gagal. Itu kolaps semua. Dan bahkan tabungan, bank tabungan, misalnya kayak logikanya bank BCA, investasi di surat-surat tadi, surat utang KPR, itu kolaps teman-teman. Jadi harganya turun, semua termasuk Lehman Brothers, kalau tahu teman-teman, itu juga akhirnya banyak yang kolaps, itu sistem keuangannya kolaps, dan itu mempengaruhi ke hampir semua keuangan, institusi keuangan negara lain. Itu kasus bubble property. Turun di tahun 2008 gitu ya, sempat turun sampai tahun 2012, dan sekarang udah naik lagi. Lalu di kita itu nggak terlalu kena juga ternyata ya. Tapi tetap pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mencegah itu ya, untuk meredam krisis. Yang pertama, bank-bank itu diinjeksi sebesar 15 triliun gitu ya. Ini hanya di bank BUMN. Tidak ke bank lain. Senturi termasuk yang salah satu yang ini ya bermasalah juga. Satu,
Terus dikeluarkanlah Perpu ya, peraturan perundang-undangan gitu ya, untuk memperkuat kondisi sendi-sendi perbankan ya, keuangan. Lalu BI juga mempermudah buyback dan short selling dibatasi, margin untuk itu tadi takutnya bubble tadi ya. Terus membentuk juga lembaga-lembaga tadi masih berputar dengan undang-undang juga. Sekarang kita masuk ke krisis banyak ya faktornya juga, lebih dari satu faktor ya, pertama perang Rusia dari pandemi dulu, terus dilanjut ke pandemi belum selesai gitu ya, terus ada perang Rusia Ukraina juga berdampak ke krisis energi gitu ya. Jadi Rusia itu mengekspor gas-gas ke Eropa, banyak ke Eropa untuk membangkit tenaga listrik. Mereka stop, mereka bilangnya sih karena ada krisis ya, cuman banyak yang menyebutkan dari yang saya baca, mereka karena adanya itu tadi masalah Ukraina ya, karena negara-negara lain mendukung ya, ada di dalam ekspor. Lalu akhirnya negara-negara Eropa itu terpaksa untuk menggunakan juga lain-lain komoditasnya di pangan karena banyak yang rantai pasok terblokir dan akhirnya sampai dari krisis pangan ya, jadi inflasi juga umumnya ketika ya seperti harga-harga komoditas naik, ada reaksi yang dilakukan counter yang dilakukan oleh negara-negara masuk AS yang juga menaikkan bunga. Bisa lihat di tahun 1980 ini terjadi kenaikan oil embargo dan karena adanya perang juga ada 90, nah akhirnya dinaikkan oleh ini sebenarnya pola-polanya juga. Jadi umumnya terjadi karena itu terasa dari counter kebijakan dari lalu gimana sih krisis apa sih yang kenapa bisa terjadi krisis itu karena ya tadi itu krisis itu disebabkan oleh banyak faktor. Setiap tahun berbeda, setiap 10 tahun itu tadi beda-beda karena adanya sistem keuangan, ada yang lain, ada yang pandemi, ada yang sekarang karena war. Nah, kebijakan yang diterapkan oleh setiap negara berbeda-beda bergantung faktor ekonominya, tergantung faktor perbankannya juga. Kita tidak terlalu kena saat ini karena salah satunya Bu Sri Mulyani bilang kalau kita banyak juga diuntungkan karena kita ekspor batu bara, komoditas banyak di kita juga gitu ya. Pangan relatif aman untuk saat ini, cuman Presiden bilang untuk selalu berjaga-jaga. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Edo. Oke, terima kasih Mas Edo yang sudah memberikan pandangan terkait tema kita hari ini dari sudut pandang pemerintah. Oke, kita kasih aplaus teman-teman untuk Mas Edo. Wah, ini sudah banyak pertanyaan nih. Ini mau saya bacakan atau teman-teman mau resen? Silahkan nih, saya kasih kesempatan yang mau langsung tanya. Ini kebetulan pertanyaan ke Mas Bayhaki banyak nih. Ini terkenal nih, Mas Bayhaki di media pasti.
Ampun Bang, ampun. Enggak. Bang Bayhaki ini ikut capital market di Medan kah? Iya, Atau pembina nih malah nih? bukan pembina, kita hanya anggota-anggota barunya Bang di Oh, yes. oke, oke. Ini teman-teman yang mau tanya ini, apakah saya bacakan atau mau resen ngomong langsung? Kayaknya dibacakan aja sih Bang. Oh Karena ini ada, oh sudah resen nih. Siapa tadi? oh Oh ya, hilang. banyak Ahmad pembaru. Fauzan. Oh, Oh ya nih. Silahkan Mas Ahmad Fauzan. Sebelumnya terima kasih. Harus pakai buka kamera enggak, Bang? Oh enggak, bebas lah. wajib Bang, wajib aja Bang. Wajib nih, wajib nih. Ya, dari pembicaranya langsung nih. Boleh. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Bayhaki selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengenai tadi penyampaian materi yang sangat singkat, padat dan akurat, yang memberikan impact besar terhadap roda perekonomian di seluruh roda perekonomian di suatu negara. Mengenai inflasi yang terjadi saat ini, kita melihat bahwa The Fed menaikkan suku bunga 0,75 basis point, di mana impact-nya itu bagi Indonesia, bagi negara Indonesia, menurunnya menaiknya tingkat cash flow menjadi 1%, dan impact-nya juga harga bahan-bahan mentah di seluruh bahan kebutuhan yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari itu menjadi mahal. Nah, sehingga biaya penjualan ataupun biaya harga pokok produksi dari perusahaan itu sendiri juga ikut meningkat, sehingga penjualan dari suatu perusahaan itu juga semakin menurun. Nah, kita nih sebagai seorang investor pun juga menjadi takut ya, fear, gara-gara mengenai berita tersebut. Jujur saya, walaupun saya udah 8 bulan menjadi seorang investor di dunia pasar modal, tapi ketakutan saya ini mungkin belum bisa dihilangi secara perlahan gitu mengenai tragedi inflasi tersebut. Nah, untuk Pak Bayhaki sendirilah, bagaimana caranya menghilangi rasa takut di tengah resesi saat ini, apalagi kita melihat beberapa negara di dunia ini kan sudah mengalami inflasi, terutama di Amerika, Sri Lanka, Turki, dan lain sebagainya. Itu juga mengalami kenaikan. Nah, itu solusinya bagaimana? Apakah kita beralih investasi apakah kita tetap berinvestasi di pasar modal, ataukah kita beralih ke investasi pasar emas? Solusi, Pak Bayaki. Sekian dan terima kasih. Siap Bang. Ini mau langsung dijawab atau bagaimana nih Bang Leonardo? Boleh langsung dijawab aja, Oh ya. Pak Bayhaki. Oke, saya mau menanggapi pertanyaan dari Bang Ahmad Fauzan Sirait, ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi di tengah fase-fase gonjang-ganjing perekonomian di dunia dengan The Fed menaikkan suku bunga, banyak kekhawatiran, ketakutan pada masyarakat negara-negara lainnya. Khususnya di negara Indonesia juga terkena impact-nya ketika suku bunga di Amerika dinaikkan, maka ada juga impact-nya bagi warga negara Indonesia. Nah, saya di sini mengasih garis bawah ya. Kita di sini sebagai investor kan, bukan scalper ya. Namanya juga investor saham pemula, bukan scalper saham pemula. Jadi kalau yang namanya investor tuh bagi saya pribadi, apa sih yang kita takutkan di pasar modal ini? Kalau selagi yang perusahaan kita beli ini adalah perusahaan yang memang notabene kredibilitasnya bagus, laporan keuangannya bagus. Jadi ketika laporan keuangan perusahaan jelek, 1 tahun itu hal yang wajar. Jangan kita lihat jeleknya saja. Tapi track record-nya selama ini itu bagaimana? Apakah positif, surplus kah, atau negatif terus?
Kalau negatif terus berarti pemilihan perusahaannya yang salah. Tapi kalau surplus tiba-tiba ada suatu case yaitu pandemi kemarin, hampir semua rata-rata perusahaan itu negatif ya ataupun turunnya secara signifikan. Itu suatu hal yang biasa kita bilang. Dan bagaimana suatu hal itu menjadi luar biasa ketika perusahaan tersebut bisa survive dan bisa bertahan. Bahkan bisa merebound harga sahamnya tadi yang sebelumnya turun dalam, dan hampir rata-rata semua perusahaan bagus sekarang sudah rebound ya menurut saya pribadi ya. Kayak contohnya sekelas apa ya, perbankan dari segi BCA, Mandiri, BRI dan lain hal sebagainya itu sudah mulai survive ya. Contohnya dari segi perusahaan-perusahaan lain ya seperti PGN, Pegas dan lain hal sebagainya itu juga sudah mulai naik. Bahkan ITMG yang dulunya turun dalam ya di titik sekitar 19 ribuan, itu sekarang sudah mencapai titik tertinggi ya ATH-nya sekitar 40 ribuan kemarin. Ya, kalau perusahaan yang kita beli itu perusahaan baik ya, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Makanya kita garis bawahi konteks kita dalam saham ini apa sih? Mau investor atau sebagai scalper? Kalau sebagai scalper ya tadi seperti dibilang Bang Zaki, Nabil, jangan ragu untuk cut loss. Karena apa? Ketika kita niat kita sebagai scalper, ya harus ditetapkan sebagai scalper. Rugi ya rugi, untung harus untung gitu. Jangan mempertahankan rugi itu sebagai acuan bahwasanya kita bisa untung di masa yang akan datang. Nah itu yang salah, mindsetnya dulu dirubah Bang. Jadi kalau mindset Bang Ahmad Fauzan Sirait sebagai investor, carilah perusahaan-perusahaan yang memang notabene bagus. Nanti saya kasih tips dan trik sama dengan pertanyaan siapa di sini. Ada Kak Nazmi Aprila, nanti sekalian saya share lah bagaimana cara mencari saham yang baik dan benar dari segi laporan keuangannya ya. Jadi ketika Bang Ahmad Fauzan Sirait mengalami ketakutan, tidak ada salahnya untuk mendiversifikasi investasi tadi. Ya seperti investing di emas, investing di cryptocurrency, investing di reksadana, atau di obligasi, ya silakan saja, bebas, karena setiap masyarakat tuh bebas menentukan atau setiap investor tuh bebas menentukan instrumen mana yang mau dia pilih. Jadi ketika Bang Ahmad Fauzan mau beralih dari pasar modal ke emas, ya sah-sah saja, tidak ada yang salah kita bilang. Tapi ya tadi kita balikan, nanti di emas juga seperti itu. Kalau khawatirnya ya udah menjadi mindset kita, jadi pikiran kita ketika kita gagal di pasar modal, di emas juga seperti itu. Tiba-tiba harga emas jatuh, aduh aku gagal juga di emas. Pindah lagi ke reksadana, aku gagal juga di reksadana. Ya berarti apanya yang salah? Instrumennya kah atau mindset kita? Kalau menurut saya mindsetnya yang dirubah. Kalau mindset kita sebagai investor, ketika harga sahamnya turun, beli. Berarti lagi murah. Sama halnya kayak kita beli kemeja, yang biasanya harga kemejanya 1 juta, tiba-tiba diskon dari 1 juta menjadi 500.000. Saatnya beli atau dibiarkan? Ya dibeli dong, karena kita senang produknya, karena kita memang pengen produknya. Ini lagi diskon besar-besaran, kenapa harus takut? Ya, itu makanya kembali lagi ke mindset kita. Kalau saya pribadi sih, mungkin itu ya yang bisa saya gambarkan kepada Bang Ahmad Fauzan Sirait. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bayhaki. Wah, ini soal mindset benar sih. Kalau kita investor, kalau lagi murah itu adalah waktunya kita beli. Dan ketika harga sahamnya naik, waktunya jual dan kita tambah kaya. Itulah caranya Locking Hong ya. Jangan takut kalau saham lagi bagus, harganya turun, wah itu kalau kita nggak beli, kita kehilangan kesempatan itu kalau kata Locking Hong. Mumpung ada Mercy dijual harga bajai. Benar Kan sekali. gitu. Nah ini sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin open cam dari teman-teman supaya kita bisa foto bersama. Karena tadi ada 35 nih yang datang. Sekarang Q&A cuma 20-an. Udah menyusut ya. Menyusut ya. Ayo teman-teman bisa open cam untuk kita foto bersama. Mari-mari. Oh pada malu-malu ini. Ayo mari teman-teman. Oke, ya sudah. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Kita foto yang open cam, mari. Saya hitung
1, 2. Oh ya, ini ada lagi. Oke, ada yang mau open cam lagi? Oh ya, mulai banyak. Mari. Ya. Oke, kita foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya siapa yang mau tanya lagi? Atau saya bacakan dari kolom komentar. Adakah yang ingin raise hand selanjutnya? Oke, kalau tidak ada saya bacakan dari kolom komentar setelah pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan kedua ya. Dari second question, menurut Mas Nabil, ini untuk Mas Nabil ya. Dengan adanya gap yang masih terbuka di area 27226, apakah IHSG bisa berpotensi menuju gap tersebut, bisa menembus resisten, karena sepertinya sektor komoditas dan energi masih jadi primadona, dan mungkin apa masih bisa menjadi penopang IHSG? Monggo Mas Nabil, silahkan dijawab. Baik, ini saya langsung menjawab aja moderator. Ya, silakan. Izin kembali share screen ya. Sudah terlihat belum? Belum, masih gelap. Oh. Oke, sip. Tadi kan pertanyaannya apakah IHSG itu berpotensi untuk menutup Ya, gap? berpotensi menuju Ya. gapnya. Di sini menurut pendapat saya pribadi itu IHSG itu sangat berpotensi untuk menutup gapnya itu sampai yang ke area sini yang 7226 itu, lalu kemudian dia akan melakukan penurunannya itu di gap yang ini. Nah, kenapa saya berani berpendapat seperti ini? Karena melihat dari volume IHSG yang belakangan kemarin itu masih lumayan cukup besar juga, dan nanti itu kita menunggu penentuannya itu pada tanggal 10 Agustus ke depan itu terkait dengan kebijakan Amerikanya itu gimana ke depan. Apakah ia akan kembali menaikkan suku bunganya atau dia sedikit menurunkan suku bunga itu. Nah, jadi untuk apakah dia bisa break, tentu saja bisa, tapi mungkin tidak di kuartal 3 ini. Break untuk menutup gapnya ini itu pada mungkin kemungkinan itu di kuartal 4 ataupun kuartal 3 akhir ini. Sampai dia menutup ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan dia membentuk ada double bottom di sini gitu. Jadi mungkin sangat berpotensi untuk menutup gap yang di bawah, dan dia akan menutup gap yang atas terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Sudah terjawabkah pertanyaannya, Mas Rino Frisal? Apakah masih ada orangnya? Oke, kalau tidak ada respon, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Perkenalkan, saya Sauki Adil Rahman dari Ekonomi Syariah UMY. Izin bertanya, bagaimana pengaruh dengan adanya peningkatan ekonomi di rate 544, mungkin maksudnya peningkatan PDB kemarin ya, terhadap daya beli masyarakat di Indonesia, terutama apakah dampak positif berimbas dengan sektor otomotif? Untuk Mas Baihaqi, silahkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Syauki Audil Rahman, ini luar biasa ya pertanyaannya. Nah, terkait peningkatan dari PDB kemarin yang sekitar 5,44% pada kuartal 2 ini, apakah di impact-nya bagi belanja sektor otomotif itu meningkat? Sebenarnya kalau kita tarik dan kaji itu yang meningkat dari poinnya tadi itu, kalau saya baca berdasarkan momentum Lebaran kemarin ya, karena banyak daya beli masyarakat tuh meningkat secara drastis. Nah, impact-nya bagi otomotif ataupun sektor otomotif bagaimana? Ada beberapa
kebijakan-kebijakan dari perusahaan otomotif untuk meringankan ataupun membuat daya beli masyarakat itu semakin tinggi. Nah, contohnya ya dengan program-program bunganya diringankan ataupun program-program tanpa embel-embel bunga yang besar dan lain hal sebagainya. Bahkan pemerintah sudah menghapus ya beberapa kebijakan-kebijakan seperti tarif pajaknya ataupun untuk DP-nya ditiadakan dan lain hal sebagainya. Itu merupakan apa ya, suatu gairah yang baru bagi masyarakat untuk membelinya. Tapi kalau kita tarik data itu berdasarkan apa 5,44% itu kalau saya baca sih berdasarkan momentum Lebaran kemarin ya pada kuartal 2 sehingga Indonesia itu bisa surplus dan positif. Ya mudah-mudahan daya beli masyarakat ini tetap dijaga dan ditingkatkan. Bahkan Bapak Presiden Jokowi juga menyarankan bahwasanya masyarakat Indonesia itu jangan kendor lah untuk berbelanja, jangan takutlah menyimpan uangnya di rumah, belanjakanlah uangnya untuk produk-produk lokal di Indonesia. Sehingga apa? Ketika sering dibelanjakan atau meningkatnya daya beli masyarakat, otomatis perusahaan-perusahaan lain juga akan berkembang sehingga akan menguntungkan, saling menguntungkan. Impact-nya bagi masyarakat menguntungkan, bagi perusahaan dan juga bagi pemerintahan juga sangat menguntungkan. Jadi ketiganya itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bayhaki ya. Memang Indonesia ini negara yang bergerak ekonominya karena konsumsi ya. Jadi kalau orang simpan berarti malah ekonomi kita kurang baik. Ya, jadi yang punya uang silahkan berbelanja ya kan. Bisa ke Ramayana, ke Matahari ya kan. Acis yang sekarang sahamnya lagi turun ya kan. Lagi hancur itu. Lagi hancur. Silahkan yang punya duit ya kan. Oke, mungkin saya mau tanya ini yang hari ini belum dapat pertanyaan dari pemerintah nih. Dari untuk Mas Edu nih pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang terakhir ini mungkin tips memilih saham ya. Eh, Penutupannya dari buat Mas Bayhaki aja deh. Nanti terakhir tips untuk memilih saham yang baik. Sekarang saya mau tanya untuk Mas Edu karena belum ada pertanyaan untuk Mas Edu. Saya mau tanya bagaimana peran pemerintah nih dalam menjaga inflasi karena harga pangan, energi kan naik ya kan, dan kemarin pemerintah Pak Jokowi juga bilang subsidi kita tuh tinggi sekali ya, 500 triliun. Tidak semua negara bisa memberikan subsidi sebesar itu untuk energi. Nah, jadi gimana nih pandangan Mas Edu mewakili pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi kita agar tetap terjaga? Silakan. Berat ya mewakili pemerintah ya. Sebenarnya ini saya ambil ya baca sih berita yang Suaranya kurang jelas, Mas. jelas ya. Halo. Ya, oke. Mewakili pemerintah ya, berat ya. Khususnya bukan mewakili pemerintah. Kali ini saya jawabkan berdasarkan apa yang saya pelajari, kebijakan-kebijakan apa yang biasa dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Saya baca ada tahu. Jadi di sini saat ini kan ya terjadi inflasi kedelai, gandum, cpo, bawang merah naik semua gitu ya, termasuk BBM, gas alam dan batu bara yang naik. Jadi inflasi yang dikeluarkan pemerintah ini itu sudah disiapkan. Kurang lebih yang pertama untuk menjaga stabilisasi harga. Ini soalnya masih jelas ya? Putus-putus suaranya, Bang. Ya, putus-putus suaranya.
Masih. Halo, Halo, cek. halo, Mas. Suaranya dengar, Mas. Ya, kedengeran tapi masih agak putus-putus ya. Putus. Halo? Stop sisnya lewat ini. Halo, gimana suaranya? Kalau saya ini Ya, lagi lewat HP. better. Better, Mas. Oke, better ya. Saya jelaskan di sini beberapa strategi yang dipakai oleh Kemenkeu ini disiapkan. Yang pertama biasanya untuk menstabilisasi harga itu dikeluarkan subsidi gitu ya, subsidi, terus kompensasi, terus operasi pasar dan itu tadi ya, kompensasi biasanya itu lebih ke fiskal ya, kebijakan-kebijakan fiskal. Terus dilakukan juga untuk menjaga pangan tadi, biasanya akan dilakukan evaluasi lagi terkait gimana pasokannya, pasokan, terus distribusi, logistik, gitu ya. Kebijakan ekspor dan impor mungkin nanti akan ada yang di stop atau ada yang di bagaimana itu satu upaya gitu ya, mekanisme pasar. Lalu untuk pangan tadi inflasi itu dilakukan juga peningkatan produktivitas komoditas pangan. Biasanya sih bagaimana pupuk gitu ya, terus subsidi pupuk tadi atau adopsi teknologi juga dari negara-negara yang sudah terbukti memiliki pangan yang lebih maju gitu. Karena sebenarnya kita sudah punya lahan ya, kita punya lahan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan juga teknologi-teknologi yang sudah ada tentunya. Itu untuk menunjang pangan tadi. Inflasi itu kan disebabkan oleh tadi pangan dan energi. Lalu untuk energi, selain kita itu kan sekarang itu kita minyak udah enggak ini ya, udah net impor kalau setahu yang saya baca kemarin itu. Jadi kita di sini nanti akan difokuskan ke lebih batu bara, Mas. Dan juga kita akan mengurangi impor minyak dan gas migas. Jadi optimalisasi penggunaan batu bara untuk misalnya listrik dan segala macam. Seperti itu. Itu kurang lebih sih Mas untuk menjaga inflasi tadi ya, stabilitas harga biasanya nanti akan dikeluarkan oleh dikeluarkan subsidi-subsidi. Nah, itu nanti dari fiskalnya, dari pajak juga gitu ya, untuk mengendalikan uang yang beredar. Terus dari segi moneternya itu nanti lain lagi BI ya. Dari segi moneter mungkin nanti akan menaikkan suku bunga gitu ya. Biasanya untuk menekan inflasi. Oke, siap. Terima kasih Mas Sedu untuk jawabannya. Jadi kalau kita mau fokus ke batu bara, tapi sekarang para penambang batu bara lebih fokusnya ke ekspor ya, karena harganya atas 100 per ton. Jadi Iya, mereka malas untuk kerjasama dengan PLN ya, karena DMO-nya harganya cuma berapa itu? 70-an katanya. Ada yang tahu nggak nih? 70 per ton. Sedangkan di luar kita bisa dapat 300 ya. Memang agak dilematis memang. tapi biasanya udah diatur ya Mas, kebutuhan di dalam negeri itu berapa gitu kan. Jadi biasanya dipenuhi dulu gitu. Terus ada kalau misalnya melewati kekurangan di dalam negeri biasanya kan di stop dulu yang untuk ekspornya seperti yang terjadi di CPO kemarin. Ya, ya. Itu di stop dulu kan yang untuk ekspornya akhirnya diimpor yang dalam negeri diutamakan. Seperti itu. Ya, karena memang ya
kenaikan harga energi ini memang menguntungkan buat perusahaan tapi tekor buat negara juga ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, ini pertanyaan terakhir dan penutup buat Bang Bayi Hakim. Ini pertanyaan pamungkasnya dari Nasmi Aprilia dari SP Medan. Wah, anak Medan nih Bang. Mau tanya kepada Pak Bayi Haki Ami, kira-kira ada nggak tips dalam memilih saham yang bagus untuk investor jangka panjang dalam melihat laporan keuangan dan sejenisnya? Terima kasih. Ini tips buat kita semua nih. Iya, baik. Sebelum saya menjawab itu, sepertinya ada satu pertanyaan yang terlewat tadi itu, Bang. Oh, yang mana Bang? Bang Masri Nofrizal yang first question itu. Jadi ditanya di terlewatkan. Ya, saya bacakan. Jadi menurut Bang Bayaki dengan boomingnya komoditas di Indonesia, berarti saham komoditas bisa dikatakan lebih menguntungkan dibandingkan sektor lain ya, katanya gitu. Itu saya jawab dulu first question yang tadi di pertama tadi. Jadi kalau kita membandingkan antara sektor-sektor perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, ya dari trennya ataupun dari trafficnya ataupun dari grafiknya kita bisa lihat bahwasanya sektor komoditas merupakan sektor yang paling menguntungkan ya. Contohnya dari PTBA, ITMG, Inco dan lain hal sebagainya. Perusahaan-perusahaan sejenis tambang tersebut memang sudah bisa dilihat sampai dengan saat sekarang ini dari aplikasi RTI Bisnis pun juga bisa dicek. Itu track recordnya luar biasa. Kenaikannya bahkan mencapai 100% ya. Melebihi dari ekspektasi masyarakat investor pada umumnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sektor lainnya, bukan artiannya sektor lain jelek ya. Ya kalau kita memandang dari mana yang lebih profit, mana yang lebih cuan, ya menurut saya komoditas salah satu yang terbaik. Ya, nanti akan ada fasenya regenerasi. Regenerasi itu maksudnya bagaimana? Hari ini sektor komoditas yang naik, nanti di tahun berikutnya, oh sektor perbankan yang naik, oh tahun berikutnya lagi sektor lainnya. Itu biasa akan ada siklus perputaran itu. Jadi bukan artinya sektor tambang komoditas itu selalu naik, tidak juga. Nanti ada fase turunnya kok. Kemarin kan ITMG sempat titik terendahnya di 19 ribuan itu, ya sekarang sudah mencapai 40 ribuan itu berarti fase resistennya sudah OTH, ATH kita bilang, all time high ya kita bilang. Ya, makanya tidak semua saham di Bursa Efek itu selalu pasti naik ya. Ikuti aja siklus iramanya tadi. Untuk saat ini kalau ditanyakan iya benar. Sektor komoditas itu sangat-sangat menguntungkan. Ya, kita sebagai investor jangan galau. Misalnya saya nggak milih sektor komoditas, saya sektor perbankan lagi turun ya sabarlah kita bilang. Atau saya dari sektor pelayanan jasa dan lain halnya seperti Goto lagi turun, ya nggak perlu disedihkan kita bilang. Lagi turun itu saatnya beli kita bilang. Seperti yang dibilang Bang Leonardo tadi, ada BMW harga bajai kenapa nggak diborong kita bilang. Ya kalau kita investor ya, tapi kalau kita scalper ya harus siap cut loss gitu. Itu menyambung pertanyaan dari Bang Masri. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Nazmi, saya izin share screen dari saya ngutip ataupun menyimpulkan dari quotes Pak Lokeng Hong ya. Tips dan trik dalam memilih saham. Di sini ada 5 poin penting. Boleh diikuti, boleh tidak. Tapi saya mengambilnya poin-poin yang menurut saya bisa dijadikan acuan bagi kita para investor ya. Nah, pertama itu PER di bawah 10. PER itu artinya price earning ratio. Yang artiannya ketika price earning ratio di bawah 10 itu dari segi laporan keuangan itu sangat-sangat baik. Karena perusahaan tersebut dapat memutar kembali bagaimana modalnya dibandingkan dengan harga sahamnya atau dibandingkan dengan sahamnya, returnnya cukup masih tergolong rendah ya dari segi pernya. Boleh dilihat dari gampangnya dari RTI Bisnis aja di download, nanti di situ sudah ada pernya, kelihatan berapa per dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi apabila per sebuah perusahaan tersebut di bawah 10, itu potensi naiknya cukup besar. Bukan artinya ada perusahaan bagus per di atas 10 jelek. Enggak, ini hanya saran
dan rekomendasi dari Bapak Lokeng Hong ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah PBV di bawah 1. Artinya price to book value-nya di bawah 1. Kalau PBV di atas 1, artinya harganya sudah di atas harga wajar. Atau dibilang over value lah kita bilang. Kalau dia di bawah 1 berarti harganya masih di bawah harga pasar, ya under value, sama seperti bilang Bang Leonardo, harga wajarnya tuh seharga BMW, mungkin harga 1 miliar sampai 2 miliar rupiah kita bilang. Tapi sekarang lagi terdiskon ataupun lagi diskon menjadi 200 juta seharga Avanza, atau seharga Bajaj mungkin 70 jutaan ya Bang ya. Ya silakan diborong lah. Pasti suatu saat di masa yang akan datang itu harga bisa kembali ke harga wajarnya. Ya, itu harapannya seperti itu ya. PBV dicari yang di bawah 1. Nah, yang ketiga adalah ROE-nya di atas 10%. Artinya return on equity-nya itu di atas 10%, perusahaan tersebut bisa memutarkan modalnya sebaik mungkin ataupun menggunakan modal yang ada dari pasar modal itu ataupun dari bursa efek itu bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan penjualan di atas 10%. Itu boleh dilihat dari RTI bisnis, kelihatan kok berapa ROE-nya, berapa ROA-nya. Yang disarankan itu di atas 10%, yang baik ya, yang baik. Bukan artinya di bawah 10% buruk, tapi yang lebih baik gitu. Kita memilih saham itu kan berdasarkan suka, senang, kita tahu perusahaannya apa, dan kita mengetahui bagaimana laporan keuangannya. Itu yang disarankan. Yang keempat, equity-nya ataupun modalnya itu di atas 10 triliun. Ya bolehlah dipilih saham-saham dengan equity yang besar, dengan modal yang besar, kemungkinan untuk mengalami fase-fase ya krisis seperti ini mereka akan bisa survive kok. Jadi ketika harga sahamnya turun, kita borong, nanti mereka sudah rebound ke harga wajarnya, ya itu saatnya kita take profit atau kita simpan untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya poin yang terakhir adalah DER di bawah 100. DER itu adalah debt to equity ratio. Artinya rasio utangnya itu tidak boleh melebihi 100%. Ya, kalau perusahaan-perusahaan selain perbankan ini ya, garis bawahi selain perbankan, DER di bawah 100% itu adalah perusahaan yang bagus. DER yang di atas 100% itu hati-hati. Bisa ada kemungkinan ya di delisting dan lain hal sebagainya. Contohnya Garuda ya, DER-nya itu udah melebihi 100%. Itu yang menyebabkan Garuda itu disuspend. Dan salah satunya saya pemilik Garuda ya. Mungkin bukan artinya Garuda itu jelek, enggak ya, karena fase pandemi kemarin sehingga apa? Banyak apa ya, perusahaan jasa penerbangannya itu ditutup, dilarang terbang dan lain hal sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai dibuka lagi jalur transportasi udara tadi ya, dan Garuda sudah lagi mengadakan rapat internal untuk bagaimana menyelesaikan utang piutang mereka. Insya Allah Garuda sebentar lagi akan dibuka suspendnya ya. Kita berharap yang terbaik lah untuk itu. Jadi kalau rata-rata untuk dari segi sektor perbankan, debt to equity ratio-nya tuh harus di atas 100%. Harus di atas 100%. Kenapa harus di atas 100%? Artinya perbankan tersebut bisa mengeluarkan kembali uang yang diterimanya dari masyarakat. Artinya tabungannya bisa disalurkan dalam bentuk pinjaman-pinjaman kepada masyarakat. Nah, itu tips dan trik dari saya ya. Saya ngutipnya dari Pak Lokeng Hong. Pak Lokeng Hong ini merupakan suatu acuan investor yang memang real investor, bukan investor dadakan atau sok-sokan jadi investor. Beliau ini memang sudah lama terjun di pasar modal Indonesia, karena ketika satu perusahaan jelek yang menurut orang lain hancur, yaitu perusahaan ayam ya kemarin ya, beliau malah borong banyak-banyak. Mindset beliau, kenapa beliau masih beli perusahaan ayam pada saat flu burung di tahun 2008 atau 2007 kemarin. Ya, masyarakat investor lain udah mulai khawatir kasus flu burung ini, malah beliau melihat ini suatu peluang bukan emas lagi, berlian kita bilang. Ketika orang lain jual, beliau malah borong harga perusahaan-perusahaan ayam tadi, sehingga apa? Ya, ketika isu flu burung tadi tidak terjadi, beliau sudah saatnya untuk take profit. Sama halnya kayak perusahaan bumi dan sejenisnya,
pandangan beliau ini adalah sebuah berlian, orang lagi jual, beliau beli, ya pandangan kita berbeda-beda. Ya, kita hanya belajar dari pengalaman orang lain yang memang sudah notabene lebih terjun duluan di pasar modal ini. Mungkin itu tips dan trik dari saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Baihaqi. Wah, hari ini komplit sekali kita dapat banyak insight dari teman-teman dari ISP Medan, ada Bang Baihaqi, dari ISP Malang ada Bang Saki, dan ISP Jogja ada Mas Edo ya. Oke, teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 9, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman partisipasinya dan semua pemateri untuk sharingnya pada hari ini. ISP Jogja selanjutnya juga akan mengadakan kegiatan serupa seperti ini juga untuk menyambut KONAS yang akan diadakan di Yogyakarta pada Oktober. Jadi teman-teman, ngopi ini adalah kegiatan dari ISP Jogja yang harapannya untuk mempromosikan KONAS, Konferensi Nasional ISP seluruh Indonesia yang akan diadakan di Jogja pada bulan Oktober. Jadi teman-teman yang ingin ke Jogja, kumpul dengan para investor seluruh Indonesia, bisa datang ke Jogja pada bulan Oktober. Kami tunggu kedatangannya, dan juga kita juga bisa ketemu online juga di acara ngopi selanjutnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.